Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Cianjur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching bersama saya Indah Ekasari, Denny Rahman. saya Juro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Denny, apa kabar? Sehat-sehat semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya sehat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Hari ini Bapak akan melakukan coaching ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah nanti saat Bapak melakukan coaching tidak sesuai menggunakan alur atau belum? Bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coaching. Nanti jangan lupa Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Boleh? Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Dalam proses coaching ini saya berharap bisa mengembangkan kompetensi yang akan saya pakai di sekolah, sakit menghasilkan pokok yang mengacu kepada kunci yang disampaikan oleh coaching. Dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Insya Allah ya, dari ketiga kompetensi yang lebih spesifik dikembangkan adalah cara bagaimana saya bisa mengenalkan artis agar daya menjadi fokus sehingga ada pikiran penuh, dan lebih mudah untuk melakukan pertanyaan berbobot dari permasalahan yang disampaikan oleh kunci. Jadi kata kunci tersebut diberikan sebagai pertanyaan. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching ini? Saya menginginkan indikator pencapaiannya yaitu apakah nanti setelah kita melakukan coaching dapat menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Saya harapkan juga setelah coaching ini, coaching itu memiliki rencana perbaikan ke depan, apa yang harus dilakukan dan mencari solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapi. Baik, mungkin itu saja ya Pak pertanyaan dari saya sebelum Bapak melakukan coaching, dan semoga Bapak selalu mengingat dari apa yang disampaikan saya tadi, dan selamat melakukan coaching ya Pak. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, tentu saja apa yang disampaikan itu Pak, saya akan sampaikan sebagai pedoman dalam melakukan proses coaching. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih ya Pak. Apa kabar hari ini? Apakah baik-baik saja? Waalaikumsalam Bapak, alhamdulillah sehat. Gimana Bapak kabarnya? Sehat juga? Alhamdulillah, saya juga sehat. Katanya ada yang mau dibicarakan ya? Wah. Nah, kira-kira yang mau dibicarakan tentang apa nih? Ada waktu sekitar sampai saya 11 untuk memberikan pelajaran lagi kepada
Ya Pak, ada yang mau saya bicarakan nih Pak. Saya ingin sampaikan kepada Bapak berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah saya. Setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya itu masih monoton Pak. Pembelajarannya masih dengan menggunakan metode yang lama, yang konvensional, yaitu metode ceramah. Jadi bosan dalam pembelajaran. Saya menginginkan pembelajaran itu yang bervariat, apalagi sekarang zaman teknologi yang sangat pesat sekali. Guru harus menyesuaikan diri beradaptasi dengan perubahan zaman. Baik, dan saya tidak salah tangkap. Jadi ibu ini ingin menyampaikan materi yang dilakukan oleh guru itu disampaikan kepada siswa secara bervariatif, tidak monoton dalam pembelajaran. Nah, kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang dari 15 menit, apa sih yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Yang saya harapkan, saya mengetahui cara agar dapat membantu rekan-rekan guru ada perubahan dalam metode pembelajarannya. Itu yang saya harapkan. Baik, jadi perubahan dalam cara penyampaian pembelajaran yang keras yang perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariasi dengan metode-metode yang sekarang lagi marak, ya, aplikasi bisa menggunakan video atau dengan PowerPoint, so itu udah cukup bagus menurut saya. jadi intinya bahwa para guru itu di sekolah ingin ada perubahan ya dalam penyampaian pembelajaran. Jika diukur dengan level 1 sampai 10, berada pada level berapa gitu ya? Mungkin ada pada level 5 atau 6 karena di sekolah masih banyak yang belum mengikuti kegiatan pelatihan yang dilaksanakan secara berkelanjutan, apalagi kan yang berhubungan dengan IT, sehingga metode secara umum masih menggunakan metode ceramah Gitu ya. Mungkin level 5 dan 6 ya, kira-kira bayangan Ibu pada saat ini. Nah, setelah melakukan coaching, perubahan level yang Ibu inginkan itu kan ada kenaikan. Nah, kira-kira di level berapa itu menjadi naik? saja Pak. Saya tidak mau yang muluk-muluk gitu ya, karena ini harus secara bertahap dulu, mengingat kondisi di saat ini itu masih kurang, tenaga pengajar masih kurang, fasilitas pendukung juga masih kurang juga. Jadi Ibu menginginkan dalam guru itu dalam melakukan pembelajaran di kelas levelnya naik itu jadi level 7. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut mungkin ada rencana ide mau berbuat apa pada rekan-rekan guru di sekolah agar pembelajaran itu menjadi berkembang ke arah yang lebih baik. Ya, sebenarnya yang lagi dipikirkan mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja kepada rekan-rekan saya. Baik, Ibu akan melakukan mentoring atau pendampingan. Adakah strategi lain yang tentu dilakukan selain mentoring atau pendampingan pada rekan guru? Mungkin saya akan melakukan workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah. Namun ini perlu dikonsultasikan dulu kepada kepala sekolah. Ya. Baik, jadi pilihannya ada dua yang dilakukan yang merupakan strategi Ibu dalam mewujudkan hal tersebut, yaitu mentoring dan workshop atau pelatihan. Nah, di antara dua strategi yang direncanakan, kira-kira yang nyaman bagi Ibu di sekolah itu yang mana dulu? Sepertinya untuk sekarang metode yang mentoring lah yang akan tepat digunakan, mengingat hal ini lebih simpel dan mudah dilakukan dibandingkan dengan workshop dan pelatihan seperti itu. Baik, Ibu lebih memilih mentoring ya daripada workshop, karena workshop ini dibutuhkan harus lebih siapnya itu harus lebih direncanakan lebih jauh
lagi. Baik, untuk metode mentoring, kira-kira akan melaksanakannya itu kapan? Mungkin cepatnya ya Pak, minggu depan saya akan memulai melaksanakan kepada rekan. Pada rekan minggu depan. Ah, baik, minggu depan Ibu akan melaksanakan atau melakukan mentoring terhadap rekan-rekan guru di sekolah. Nah, adakah yang dapat Ibu minta bantuan untuk melancarkan rencana dan aksi Ibu di sekolah? Saya akan meminta bantuan guru lain seperti Pak Ade Subilar atau Bu Evi untuk dijadikan berkolaborasi melancarkan strategi saya ini Pak. Baik, Ibu akan berkolaborasi dengan rekan guru atau teman sejawat termasuk kepala sekolah yang ada di sekolah Ibu. Betul Pak, karena berkolaborasi sangat penting untuk melancarkan tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Baik Ibu, kita tidak terasa sudah ada di penghujung perbincangan kita hari ini. Sudah tidak sabar lagi. Saya ingin mendengar bagaimana cerita-cerita Ibu setelah melakukan kegiatan mentoring atau workshop mungkin atau dalam hal ini kegiatan paling dekat itu mentoring. Dan sebelumnya kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari hasil perbincangan kita hari ini? Yang saya dapatkan gambarannya bagaimana membantu rekan-rekan cara mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif dengan strategi mentoring tadi. Luar biasa, merubah proses pembelajaran yang tadinya monoton menjadi bervariasi. Baik, mudah-mudahan kita bisa bertemu dan mengobrol lagi tentang aksi yang sudah dilakukan. Siapa? Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu yang sudah luar biasa untuk musyawarahkan atau membincangkan atau ngobrol untuk mencari sebuah solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak telah melakukan coaching, sudah berjalan baik dan lancar. Tapi sebelum melaksanakan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian. Dari indikator yang diinginkan Bapak tadi saat melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan Bapak terkait indikator tersebut? Ya, baik Ibu, alhamdulillah ya. Dari saya sudah saya juga merasa sudah menanyakan identifikasi masalah rencana aksi ke depan dan sudah menanyakan tanggung jawab yang mesti menjadi komitmen dari coaching. Menurut saya sebagai observer, Bapak sudah bagus sekali sudah menjalankan coaching sesuai alur tirta. Bapak telah melakukan identifikasi masalah yang ada pada coaching. Kemudian memberikan kemudahan berkompor sehingga coaching ini menemukan solusinya sendiri. Kemudian Bapak telah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Pak. Ya, tapi sebelum mengakhiri dari yang sudah Bapak lakukan, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini adalah sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh kunci, saya dapat mengenal kunci yang dalam sebuah permasalahan. Luar biasa, lebih menggali lagi, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Juho. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Dengar-dengar Bu, apa benar Ibu mau jadi coach ya?
untuk proses coaching nanti saya boleh jadi observernya nanti? Tentu boleh Bu. Ya, nanti sebelum coaching ada yang mau saya diskusikan boleh nggak? Tentu boleh Bu. Jadi pada coaching ini kegiatan coach sama coaching akan saya amati dan akan saya nilai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Aturan apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tinta atau belum? Terus apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau apakah coaching bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa coaching harus sesuai dengan ada prinsip kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Dan sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh? Boleh Bu. Kira-kira nih Bu, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu pada saat nanti proses coaching nanti? Pada proses nanti saya akan mengembangkan kompetensi ini dari coaching itu sendiri. Pertama, kehadiran penuh. Tentunya kita harus hadir seutuhnya. Kedua, mendengarkan dari apa yang disampaikan coaching. Ketiga, harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa mencurahkan segala keresahan yang ada pada dirinya. Merasa nyaman gitu ya Bu? Iya, sehingga coaching bisa terbuka seluruhnya kepada dirinya. Dari ketiga kompetensi itu mana sih yang ingin Ibu observasi, yang mana ya Bu? Mungkin yang mendengarkan aktif ya, saya jadi harus bisa memberi pertanyaan yang berbobot. Jadi saya menitik beratkan kepada Ibu, apakah sudah bisa mendengarkan aktif coaching, apakah sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, terus indikator yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu saya bisa membantu memfasilitasi coaching untuk menemukan sendiri solusi permasalahan yang dihadapinya dengan langkah-langkah supaya seperti itu bisa leluasa dan nyaman mengungkapkan masalahnya dan proses coachingnya nanti saya lakukan diskusi wawancara lagi setelah proses coaching. Selamat melakukan coaching ya Bu. Assalamualaikum Pak Deni, apa kabar hari ini? Baik Bu Indah, apa kabar buat Bu Indah juga? Alhamdulillah Pak, katanya ada yang mau dibicarakan ya? Betul Bu. Ya, kira-kira ada yang mau dibicarakan tentang apa nih? Mumpung ada waktu sekitar 5 sampai 20 menit. Ya Bu, ada yang saya Baik Pak, jadi Bapak ini mau menyampaikan notariat ya, kita tidak menonton gitu ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 menit, apa yang Bapak harapkan? Bisa dijelaskan gitu. Nah, soal oke gerak cek. Oh iya, baik. Jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi, pembelajaran di kelas. Kira-kira perubahan penyampaian materinya seperti apa ya Pak yang Bapak inginkan? Ya, perubahan yang saya harapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah yang diberikan kesenangan. Cara itu
pembelajaran itu menerapkan strategi bervariasi, menerapkan media pembelajaran yang sesuai dengan zaman sekarang, seperti menerapkan kegiatan pembelajaran melalui aplikasi, video pembelajaran, kita juga menerapkan pembelajaran ya minimal menggunakan PowerPoint juga itu sudah luar biasa bagi anak-anak. Jadi intinya Bapak ingin menyampaikan materi lebih bervariatif seperti itu ya. Jadi jika kondisi itu idealnya di level 1 sampai 10. Kira-kira situasi pembelajaran di sekolah Bapak ini level berapa ya? Ini levelnya baru 5. Baik, ada di level 5 sampai 6. Kira-kira bayangan Bapak setelah melakukan coaching, melakukan perubahan level yang ingin Bapak capai, itu level berapa? Dan saya harapkan atas kegiatan mental ini saya bisa memicu pertumbuhan APP dari level 5 sampai 6 ya minimal di 7. Kalau misalkan 8 sampai 10 kemungkinan lebih berat karena kegiatannya rekan-rekan itu sepenuhnya misalnya bahkan ada guru-guru yang sudah mulai menjelang pensiun itu tidak bisa mengikuti apa yang kita harapkan pada zaman seperti ini. Jadi Bapak menginginkan ke level 7 ya, untuk mencapai level 7 tersebut. Kira-kira Bapak ada rencana mau berbuat apa pada rekan-rekan di sekolah? Adakah strategi lain selain tutoring atau pendampingan pada rekan sejawat? Strategi lain Atau pelatihan. Nah, di antara dua strategi yang Bapak rencanakan, kira-kira yang nyaman bagi guru di sekolah yang mana ya Pak? yang nyaman yang sahaja bisa lakukan secepatnya dan itu dilakukan secara cepat mungkin mentoring ini kan tidak perlu persiapan kegiatan yang luar biasa dan panjang mungkin saat bisa lah dengan pendekatan Baik, Bapak lebih memilih mentoring daripada workshop. Baik, untuk mentoring kira-kira kapan ya Bapak akan melaksanakannya? mengisi merubah kebiasaan pembelajaran di kelas awal semester depan ya kita sudah mulai jadi minggu depan saya akan mulai mengerjakan mentoring dan pendampingan kepada rekan atau teman sejawat Minggu depan Bapak akan mulai melakukan mentoring. Adakah yang Bapak minta bantuan dalam saya akan melibatkan dan seperti ini ada Pak Agus dan insya Allah kita akan menciptakan rekan-rekan sehingga anak-anak berhasil menjalankan dan berkira dalam kegiatan pembelajaran. baik Bapak akan berkolaborasi ya dengan rekan sekolah termasuk kepala sekolah ya. Baik Bapak
kita tidak terasa sudah mungkin pemerintahan ini tambah lagi mendengarkan cerita Bapak setelah melakukan perubahan, apakah berhasil melakukan perubahan ke depannya. Mudah-mudahan berhasil Pak ya. Ya sampai ketemu lagi dan bagaimana sebenarnya kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil perbincangan kita ini. Ya, alhamdulillah ya tidak terasa. Kemudian sangat banyak sekali ya hasil yang didapatkan dari kegiatan ini. Saya mendapat sedikit gambaran ya bagaimana untuk bisa berkolaborasi dengan teman agar suasana belajar di sekolah kami itu menjadi lebih hidup, lebih menyenangkan, sehingga anak itu menjadi gembira yang gembira dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu. Gambaran sangat bermanfaat sekali Ya, baik Bapak, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan mengobrol lagi tentang apa sih yang sudah dilakukan oleh Bapak. Terima kasih. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi Ya, Bu, alhamdulillah lancar kemarin melakukan coaching. Bagaimana setelah melakukan Saya merasa lega sudah membantu coaching sehingga dapat menemukan solusi dari Saya kredit dia Pak Cici. setelah kemarin melakukan coaching ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bu, boleh ya, apa yang didapatkan selain pekerjaan? Alhamdulillah saya sudah melakukan coaching dengan proses diremah. Saya juga bisa menjadi potensi pada coaching agar dia dapat menemukan solusinya dari permasalahan yang dia hadapi. Kenapa saya dapat menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan dasar dari Kemarin kita lebih menanyakan waktu kompetensi apa yang ingin saya amati ternyata sudah bagus Bu. Dan ada beberapa catatan dari saya observasi, boleh kawan? tentu boleh Bu. Ya, tadi sudah melakukan refleksinya, sudah melakukan alur cerita. Ternyata itu benar dan saya temukan juga sebagai coach Ijil sudah melakukan konfirmasi permasalahan terhadap coaching. Sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksinya dan tanggung jawabnya. Ibu sudah melakukan kehadiran tenang, mendengarkan aktif, dan yang utamanya sudah mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu ya, dan juga mendorong coaching sehingga dia merasa nyaman untuk mengungkapkan keluh kesahnya dan bahkan memberikan jalan keluarnya sendiri, bisa menggali ide-ide dari coaching itu. Dan kira-kira apalagi ya yang Ibu harapkan dari kegiatan coaching selanjutnya? Itu saya ingin melakukan proses coaching lebih baik lagi, memahami, mendalami alur kita yang baik itu seperti apa. Oh ya, baik Bu, selamat dan sukses pada coaching selanjutnya ya Bu ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Juhro. Waalaikumsalam Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Untuk proses coaching nanti saya boleh jadi observernya kan? Ya tentu boleh Bu. Nanti sebelum coaching ada yang mau saya diskusikan, boleh nggak? Boleh tentu boleh. Ya, jadi pada coaching ini kegiatan coach sama coaching akan saya amati
ya, dan akan saya nilai dengan rubrik penilaian coaching. Aturan penilaiannya apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur delta atau belum. Apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau apakah coach bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach seperti yang sudah kita ketahui bahwa coaching harus sesuai dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Dan sebelumnya Bu Juro melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh kan? Boleh. Kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan pada saat proses coaching nanti? Pada proses coaching nanti, saya akan mengembangkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Pertama, kehadiran penuh. Tentunya kita harus hadir sepenuhnya. Kedua, mendengarkan dengan aktif dari apa yang disampaikan coaching. Ketiga, harus mampu membuat pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa mencurahkan segala keresahan yang ada pada dirinya. Seperti itu. Jadi merasa nyaman gitu ya? Iya. Sehingga dari ketiga kompetensi itu mana sih yang ingin lebih diobservasi, yang mana ya Bu? Mungkin yang mendengarkan aktif, ya saya harus bisa memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi saya menitik beratkan kepada Ibu Juro, apakah sudah bisa mendengarkan aktif coach, apakah sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Terus indikator yang mana ya yang ingin Ibu Juro kembangkan dalam proses coaching nanti? Indikator yang saya kembangkan yaitu saya bisa membantu memfasilitasi coach untuk menemukan sendiri solusi permasalahan yang dihadapi dengan langkah-langkah yang baik sesuai dengan langkah-langkah kita, supaya nanti si coach itu bisa lebih leluasa dan nyaman mengungkapkan masalahnya, mencari solusinya. Oke, sudah baik indikator kompetensinya yang ingin diharapkan. Saya ucapkan terima kasih. Proses coachingnya nanti saya lakukan diskusi wawancara lagi setelah proses coaching. Selamat melakukan coaching. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum Bapak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, alhamdulillah. Baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah Pak, katanya ada yang mau dibicarakan. Ya, Bu. Ada yang saya bicarakan, saya sampaikan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ya. Sebetulnya banyak yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan Ibu ada waktu. Maaf ya sebelumnya bisa mengganggu Ibu gitu. Ya, tidak apa-apa Bapak. Saya insya Allah akan siap mendengarkan cerita Bapak gitu ya. Kira-kira apa yang mau dibicarakan tentang apa gitu ya Pak? Mumpung ada waktu sekitar 15 atau sampai 20 menit. Ya, terima kasih atas waktu ini Ibu di sekolah. Selamat penonton dalam menyampaikan kegiatan pembelajaran sehingga kelihatan anak-anak itu merasa jenuh dan bosan, tidak ceria, tidak gembira dalam menyerap pembelajaran di kelas. Baik Bapak, jadi Bapak ingin guru-guru itu menyampaikan materi lebih variatif gitu ya Pak ya? Betul. Tidak menonton. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 menit, apa sih harapan dari Bapak ini? Ya, harapan saya setelah saya mencurahkan isi hati atau permasalahan dalam kegiatan pembelajaran, saya dapat itu membantu rekan-rekan sejawat di sekolah saya agar dapat menyampaikan pembelajaran atau materi pembelajaran itu menjadi bervariasi gitu. Sehingga anak itu merasa nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Baik. Jadi perubahan dalam cara penyampaian materi pembelajaran di kelas itu kira-kira
bahan penyampaian materi seperti apa ya Pak? Yang Bapak inginkan itu seperti apa? Ya, saya menginginkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu guru menyampaikannya dengan cara atau metode atau strategi yang bervariasi gitu. Mungkin dalam media pembelajarannya kan sekarang itu zamannya teknologi ya, bisa saja guru itu menyampaikan pembelajaran itu dalam bentuk aplikasi pembelajaran, bisa juga melalui video pembelajaran atau minimal menggunakan media PowerPoint itu juga cukup bagus menurut saya begitu Bu. Jadi intinya Bapak ingin penyampaian materi yang variatif seperti itu ya. Jadi jadi kita kondisi idealnya level 1 sampai 10. Kira-kira tujuan pembelajaran di sekolah Bapak itu level berapa kira-kira? Ya, kalau saya perhatikan mungkin kalau Bapak bisa sebelumnya kegiatan pembelajaran di sekolah saya masih ada dalam level 5 atau 6 begitu kira-kira. Oh, baik, ada di level 5 sampai 6. Kira-kira nih ya Pak, bayangan Bapak setelah melakukan coaching, perubahan level yang ingin Bapak capai ini level keberapa? Ya, setelah melakukan kegiatan coaching dengan ibu, saya berharap ya level itu bisa naik lah, kira-kira di level 7 aja dulu, karena untuk di atas 7 mungkin dikira untuk saat ini sangat berat karena kelihatannya para guru saat ini belum banyak yang mengikuti kegiatan pelatihan atau workshop, bahkan sebagian guru masih belum menguasai IT gitu. Oh, seperti itu. Jadi Bapak ingin ke level 7 ya. Untuk mencapai ke level 7 tersebut kira-kira Bapak ada rencana atau ide mau apa dari tadi sekolah? Mungkin setelah saya berpikir untuk mencapai level 7 itu saya bisa melakukan mentoring itu atau pendampingan guru dalam membuat media pembelajaran atau rencana pembelajaran yang di dalamnya mengandung strategi dan metode pembelajaran yang bervariasi. Baik, Bapak akan melakukan mentoring atau pendampingan. Adakah strategi lain selain mentoring atau pendampingan? Itu ya Pak, pada rekan sejawat selain Itu tadinya saya berpikir mentoring mungkin saya bisa melakukan dengan program ini itu kegiatan workshop ya. Namun saya rasa kegiatan workshop itu perlu ada untuk melakukan mentoring dengan rekan sejawat agar bisa merubah paradigma berpikir mereka dalam kegiatan pembelajaran. Baik. Jadi pilihannya ada dua ya Pak ya, mentoring dan workshop pelatihan atau pelatihan. Nah, di antara dua strategi yang Bapak rencanakan, kira-kira yang nyaman bagi guru di sekolah Bapak yang mana Pak? Untuk saat ini mungkin yang nyaman yang bisa dipilih karena ini butuhnya cepat itu ditangani sekarang ya saya menggunakan Baik, Bapak. secara bergantian kepada rekan. Oh iya, baik. Baik ya Bapak, lebih memilih mentoring daripada workshop. Baik. Untuk metode mentoring kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya? Insya Allah karena minggu depan mungkin sudah ini ada waktu kita sebelum mengikuti kegiatan saya akan coba melakukan mentoring terhadap teman-teman dan rekan dan ahli secara berjenjang. Minggu depan Bapak akan mulai melakukan Saat ini mungkin saya akan meminta bantuan sama guru yang senior di sana, insya Allah secara motivasi beliau akan memberikan yang lebih kepada rekan-rekan sejawat kami untuk melaksanakan kegiatan yang saya rencanakan ini. Caranya hal apa yang langkah lebih jauh. Ya, baik Bapak. Jadi Bapak akan berkolaborasi dengan rekan sejawat termasuk
kepala sekolah begitu ya. Langkah lebih jauh. Ya baik Bapak. Jadi Bapak akan berkolaborasi dengan rekan sejawat termasuk kepala sekolah begitu ya. Baik Bapak, kita tidak terasa sudah ada di penghujung perbincangan. Hari ini saya sudah tidak sabar lagi ingin mendengar cerita-cerita Bapak setelah melakukan perubahan. Apakah berhasil melakukan perubahan ke depannya? Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Namun sebelumnya kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil perbincangan kita hari ini? Terima kasih Bu, sebelumnya alhamdulillah setelah kita melakukan perbincangan pada hari ini, saya sedikit ada pemahaman, ada sedikit pengalaman gitu, bagaimana cara melakukan mentoring untuk melakukan pendampingan kepada rekan guru atau teman sejawat di sekolah. Mudah-mudahan Ibu bisa berhasil. Baik Bapak, mudah-mudahan kita bisa bertemu dan mengobrol lagi tentang aksi yang sudah dilakukan Bapak ya di sekolah Bapak ya Pak. Iya, Ya, siap Bu. ya. Terima kasih. Nanti akan saya ceritakan setelah saya melakukan mentoring terhadap rekan sejawat. Terima kasih, saya sampaikan jangan sungkan-sungkan untuk ngobrol lagi dengan saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum. Ibu telah melakukan coaching, sudah berjalan baik dan lancar. Tadi sebelum melaksanakan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator pencapaian dari indikator yang diinginkan Ibu. Tadi saat melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan Ibu terkait indikator tersebut? Oh iya Bu, baik Bu. Alhamdulillah saya tadi sudah melakukan coaching dan berdasarkan hasil coaching saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Saya menanyakan tanggung jawab yang mesti menjadikan komitmen dari perbincangan. Menurut saya sebagai observer, Ibu sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai alur tirta. Ibu telah melakukan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini menemukan solusi sendiri. Kemudian Ibu telah menerapkan prinsip coaching selama kuliah. Ya, terima kasih Bu. Tapi sebelum mengakhiri dari yang sudah Ibu lakukan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sesuai kata kunci yang disampaikan coach sehingga dapat menggali dan mengarahkan coach untuk menemukan solusi yang tepat. Luar biasa. Ingin lebih menggali lagi ya, semoga sukses ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Bunda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Sehat semua Pak. Baik Ibu, hari ini katanya akan melakukan coaching. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching nanti ya, dan akan menggunakan ini yang dalam melakukan coaching. Ini saat Ibu melakukan coaching sudah sesuai dengan menggunakan alur kita atau belum? Bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach. Nanti jangan lupa ya, Ibu menyesuaikan dengan coaching yang
Koci, saya akan boleh kan? Baik, boleh Bapak. Nah, nanti dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang dikembangkan? Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi inti yang saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Juga nah, dari ketiga kompetensi tadi, mungkin kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik lagi? Dari ketiga kompetensi yang akan saya spesifik kembangkan adalah cara mendengarkan aktif. Saya menjadi fokus sehingga ada kehadiran penuh atau presensi dan lebih mudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci. Kemudian juga kalau bagaimana ya Indikator capaiannya, apakah kunci sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Koci memiliki rencana ke depan apa yang harus dilakukan. apa yang disampaikan saya pada ini saya tadi dan selama melakukan coaching hasil yang maksimal dan bisa membuahkan sebuah pemikiran atau solusi pemecahan masalah. Baik, terima kasih ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ita. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sedikit baik Bu. Maaf Bu Juro, ada waktu enggak? Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia mendengarkan berbagi dengan saya? Oh tentu Bu, tentu saja. Ada apa ya Bu? Memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang ingin diharapkan? Oh, saya ingin dengan permasalahan saya yang saya hadapi, permasalahan yang terjadi itu di dalam kelas Bu terhadap murid-murid saya. Oh begitu, tentu saja Bu. Kalau saya boleh tahu, permasalahan yang Ibu hadapi itu seperti apa sih? Beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran yang saya sampaikan, Bu. Begitu ya Bu. Kalau boleh tahu Bu nih ya, kira-kira apa sih penyebabnya dari beberapa murid Ibu ini tidak memahami atau kesulitan dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan? Itu karena apa ya Bu? Sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan murid-murid tersebut mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Pertama, saya sudah menanyakan kepada murid-murid tersebut apa yang menjadi kesulitannya. Pertama yaitu dari ada murid yang belum sarapan Bu dari rumahnya, terus ada yang suka bangun kesiangan sehingga murid tersebut ketika belajar tidur di kelas. Terus ada juga dari murid tersebut biasanya dia karena kesiangannya itu suka main HP semalaman itu, jadi sampai larut malam dia tidak bergadang gitu ya. Terus selanjutnya ada siswa yang masih keterlambatan dalam pembelajaran.
begitu ya Bu. Yang ada yang belum sarapan, ada yang ngantuk, dan ada yang daya serapnya memang Pemahaman kurang. Oh iya, daya serapnya masih kurang dalam pembelajaran yang dialami anak-anak tersebut. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap murid-murid tersebut dalam menerima pembelajaran? yang saya harapkan dari murid-murid tersebut ya bisa fokus dalam dan paham terhadap pembelajaran yang saya sampaikan, tidak melamun seperti kebingungan gitu ya, dan tidak menggeleng-geleng ketika diminta untuk merespon pembelajaran yang saya sampaikan, juga tidak tertidur di dalam kelas gitu ya karena ngantuk. Dan saya berharap mereka bisa belajar aktif, bisa kreatif gitu di dalam kelas, mereka bisa berceria lah, berbahagia. Baik Bu, setelah Bu Indah mengetahui beberapa penyebabnya dari permasalahan tersebut, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Cara mengatasinya terpikir oleh saya ada beberapa hal. Yang pertama yang saya lakukan bagi murid yang tidak sarapan dari rumah, saya mengingatkan bahwa sarapan itu penting bagi kesehatan ya. Juga sarapan itu kalau misalkan tidak sempat dia bersarapan, saya menginformasikan juga kepada orang tuanya untuk membatalkan sarapannya supaya bisa dimakan di sekolah. Terus selanjutnya untuk siswa yang yang ngantuk gitu di kelas, saya mengingatkan tentang pola hidup sehat, dan saya juga menginformasikan kepada orang tuanya untuk bisa memantau anaknya, sehingga anaknya misalkan kalau malam sampai larut malam begitu ya Bu, supaya anak tersebut lah tidurnya yang cukup supaya anak tidak siang ketika pembelajaran dia bisa fresh menerima pembelajaran. Juga yang selanjutnya yaitu siswa yang memiliki keterlambatan pemahamannya, saya akan memberikan bimbingan khusus ya yang mengarahkan sesuai dengan pemahaman. Dan ada enggak langkah-langkah yang lebih menarik untuk memberikan pembelajaran kepada mereka? Saya akan berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang sosial emosional ya, agar mereka lebih semangat lagi dan lebih rileks lagi dalam belajar. Oh ya, tadi ada siswa yang lemah terhadap pembelajaran. Menurut Ibu Indah ya, bimbingan seperti apa yang akan Ibu lakukan atau akan Ibu berikan kepada siswa tersebut? Saya akan membimbingnya dengan memberikan soal-soal latihan yang sesuai dengan pemahamannya sampai selesai, sampai murid tersebut ada perkembangan yang lebih baik. Oh ya, baik Bu. Ibu akan membimbingnya terus sampai selesai. Kapan Ibu Indah akan melaksanakan bimbingan tersebut? Biasanya saya akan menerapkan sesudah belajar, nanti kalau sudah pulang gitu ya, ataupun sebelum masuk kelas, saya akan membimbing murid-murid tersebut supaya dan melihat perubahan-perubahan dalam Siapa yang akan membantu Ibu untuk menjaga komitmen di dalam hal ini? tentunya kepala sekolah ya, dan memberikan penjelasan juga supaya bekerjasama ya bersama orang tua. Saling berkolaborasi ya Bu. Kemudian, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk ke depan? Tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya akan menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada siswa yang membutuhkan. Baik Bu Indah. Untuk kedepannya agar siswa lebih dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan ya. Menjalin komunikasi yang baik dengan para orang tua, juga memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkannya ya Bu.
Dan perbincangan kita ini kira-kira bagaimana perasaan Ibu Indah sekarang? Alhamdulillah saya merasa sedikit lega karena sudah berbagi cerita dengan Ibu Juro dan mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi di kelas saya. Alhamdulillah, kalau begitu hari ini saya rasa perbincangan yang luar biasa dan saya berharap Ibu Indah dapat melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu ya. Insya Allah Bu, saya masih semangat untuk membimbing murid-murid saya. Baik Bu Indah, kira-kira ada hal yang lain lagi yang ingin dibicarakan? Saya rasa sudah cukup untuk masalah saya ini. Baik, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Ya, sama-sama Ibu Indah. Begitu izin pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi lain waktu dan kesempatan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saat melakukan coaching, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait Baik Bapak, Alhamdulillah saya tadi sudah melakukan coaching dan berdasarkan hasil coaching saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Pak. Saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksinya, dan sudah menanyakan tanggung jawabnya yang mesti menjadi komitmen dari perbincangan. betul luar biasa. Memang saya perhatikan tadi menurut saya sebagai observer juga, Ibu alhamdulillah sudah sangat bagus sekali gitu sudah menjalankan alur kita. Ibu telah melakukan identifikasi permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan berbobot sehingga coaching ini menemukan solusinya sendiri dari coaching. Kemudian juga saya simak tadi sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya. Iya, terima kasih Bapak. Nah, setelah itu saya ingin menyampaikan pertanyaan dari yang sudah Ibu lakukan, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan gitu selanjutnya dalam melakukan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan bobot, karena dengan mengajukan pertanyaan bobot sesuai kata kunci yang disampaikan coach sehingga dapat menggali dan mengarahkan coach untuk menemukan solusi yang tepat. Luar biasa sekali. Padahal menurut saya itu dan juga itu sudah luar biasa dilakukan. Semoga sukses ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari melakukan coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerak.